strategi tandem menjadi sebuah strategi yang sangat menarik bagi para caleg yang akan bertarung di Pileg 2024. Karena strategi tandem itu terlihat sederhana, mudah, dan dapat mengurangi biaya yang cukup besar. Apakah benar itu dan apakah strategi tandem itu bisa efektif? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, kembali lagi dengan Bung Gas Chandra, Coach dari Politician Academy. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari pembicaraan konten yang lalu mengenai strategi tandem. Apakah strategi tandem ini efektif atau tidak? Dan kemudian bagaimana supaya membuat tandem ini menjadi efektif? Kita bahas bersama. Yang pertama, saya sudah katakan di dalam konten sebelumnya bahwa strategi tandem ini adalah strategi yang paling banyak direkomendasikan oleh partai politik. Karena dengan strategi tandem mesin partai bisa berjalan, suara partai bisa bertambah besar, dan kursi bisa bertambah secara inline atau linear. Karena kalau kita lihat data, ternyata banyak sekali data di mana terlihat caleg-caleg ini tidak inline suaranya, tidak sesuai. Kabupatennya mungkin besar, provinsinya kecil, DPR RI-nya tidak terpilih. Padahal kalau dihitung akumulasi suara, seharusnya mereka mendapatkan suara yang cukup besar atau mendapatkan kursi di provinsi ataupun DPR RI. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Atau terbalik, RI-nya terlihat besar, tapi provinsinya kecil dan kabupatennya kecil, tidak linear apa perolehan suara dari DPR RI sampai ke kabupaten kota. Berarti ini ada yang keliru dengan cara bekerjanya partai politik atau caleg-calegnya. Oleh karena itu, tadi strategi tandem sangat direkomendasikan. Nah, dengan strategi tandem terlihat sederhana. Kalau Anda anggota DPR RI perlu 50.000 suara, Anda tinggal cari 5 orang caleg provinsi yang mempunyai suara 10.000, Anda tandem kerjasama, maka Anda akan terpilih. Kemudian kalau misalnya Anda caleg provinsi, kemudian Anda membutuhkan suara 10.000, Anda tinggal bekerja sama dengan 5 orang caleg DPRD 2 yang suaranya masing-masing 2.000, terpilih. Terlihat mudah, tetapi apakah seperti itu? Ternyata tidak mudah juga, karena di dalam strategi tandem ada beberapa kelemahan. Yang pertama, partai politik tidak pernah secara detail mengatur tandem. Bentuk rekomendasi, bentuk saran itu dilakukan, tetapi tidak diatur secara otoritatif. Sehingga kemudian caleg-caleg ini berimprovisasi, berkreativitas, kemudian bersuadaya mencari calegnya masing-masing. DPRD 2 berusaha mencari sumber keuangan, sumber pembiayaan yang bisa menghemat pengeluaran mereka. Begitu juga sebaliknya. Ya, jadi ini sebetulnya konteks simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Hanya permasalahannya karena ini adalah sebuah proses yang pendek, bukan proses yang panjang. Hubungan yang dijalin antara tandem itu bersifat sangat pendek. Biasanya mereka tidak saling mengetahui karakter masing-masing. Dan kalau kita sudah berbicara karakter, tentu saja berbicara mengenai motivasi caleg-calegnya menjadi anggota dewan itu apa gitu ya. Ada macam-macam cara, tapi masih banyak orang yang berpikir untuk bisa berhasil dengan mengeluarkan dana yang seminim mungkin. Mungkin hampir semua seperti itu. Nah, permasalahannya kemudian mereka memanfaatkan dana dari yang di atasnya atau energi atau kemudian kontribusi dari caleg-caleg yang ada di level atasnya untuk kemudian membuat kerja mereka mudah tanpa mereka mengeluarkan biaya. Ini masalah ya. Tapi juga dari caleg DPRD tingkat 2 juga mempunyai masalah dengan caleg-caleg DPR RI atau caleg-caleg di atasnya yang mudah membuat kesepakatan, mudah membuat janji, tapi pada saat melakukan implementasi susah sekali. Jadi permasalahan pertama itu adalah permasalahan loyalitas. Ya, karena tandem itu harusnya secara etika politik, kalau kita sudah bertandem dengan 1 atau 2 orang di level atasnya atau di bawahnya, kita akan loyal di jalur itu. Jadi
tidak akan mendua, tidak akan selingkuh, tidak akan memberikan dukungan konstituennya kemana-mana. Itu yang pertama, masalah loyalitas. Yang berikutnya adalah masalah pragmatisme. Sebagai contoh, mungkin kita udah deal mengikat kesepakatan dengan satu atau dua tandem ya yang berada di jalur kita, di dapil kita. Tapi kemudian menjelang akhir, katakanlah sebulan terakhir, ada tandem yang baru muncul menawarkan biaya yang lebih besar yang bisa melakukan support atau memberikan bantuan kepada caleg-caleg yang ada di bawahnya. Nah, di sini kadang-kadang mulai muncul dilema ya, karena masalah komitmen tadi bisa berubah gitu ya. Tadi loyalitas kesetiaan juga bisa berubah dengan iming-iming besar seperti itu. Yang lainnya itu berkaitan dengan masalah job description atau pembagian kerjasamanya seperti apa. Ini harus jelas, karena kalau dari awal tidak jelas, tandem itu cuma jadi omongan di mulut saja. Ya, jadi misalnya kita harus jelas dalam konteks, misalnya saya ambil contoh, dalam konteks branding, caleg DPR RI mencetakkan spanduk, mencetakkan APK, kemudian caleg yang di bawahnya itu yang memasang. Nah, ini baru ada kesetaraan ya, jadi saling berkorban. Yang satu berkorban biaya membuatkan APK bersama, yang ada branding bersama, yang di bawah memasangkan. Nah, itu baru seimbang. Kemudian apalagi misalnya kalau ada event, acara yang caleg di level bawah, kabupaten kota mengumpulkan massa, menyediakan tempat, kemudian misalnya caleg di atasnya apakah provinsi maupun DPR RI yang menyumbang misalnya transport atau konsumsi. Nah, itu imbang. Dan pembicaraan seperti itu harus sudah bicara di awal. Nggak cuma di mulut, kemudian di tengah-tengah, kemudian menagih, kemudian meminta secara mendadak dan lain sebagainya. Jadi perlu kejelasan tentang hak dan kewajiban. Ya, karena kalau tidak ada hak dan kewajiban yang jelas, bagaimana mau mengimplementasikan tandem itu dengan baik gitu. Jadi itu masalah berikutnya. Yang lain adalah masalah rewards dan punishment. Artinya begini, kalau misalnya sebelumnya kita udah melakukan tandem dan kemudian salah satu pihak melanggar, apa sanksinya gitu? Itu dari awal harus sudah diatur juga gitu ya. Kalau tidak, semua akan melakukan apa yang mereka interpretasikan sebagai implementasi strategi tandem, dan itu tidak menguntungkan siapa-siapa, tidak menguntungkan Anda di level caleg kabupaten kota, provinsi maupun DPR RI. Oleh karena itu, satu rekomendasi saya adalah bila Anda memiliki tandem atau bekerja sama memanfaatkan strategi tandem, sebaiknya Anda memiliki kesepakatan tertulis hitam di atas putih. Jelaskan secara hitam di atas putih hak dan kewajiban seperti apa, pembagian tugas seperti apa, kemudian rewards dan punishment-nya seperti apa, dan targetnya yang mau dicapai bersama seperti apa, dengan cara seperti apa, dan semua tertulis secara detail. Sehingga nanti kerjasamanya akan menjadi lebih enak. Anda, kalaupun terjadi pelanggaran di lapangan, Anda bisa menagih itu. Atau kalau misalnya yang satu sudah melakukan kewajibannya, dia berhak mendapatkan haknya. Jadi itu semua dilakukan untuk tujuan bersama, yaitu penambahan kursi dan penambahan suara di dapil kita masing-masing. Oleh karena itu, sekali lagi saya mau tekankan bahwa keefektifan strategi tandem itu bergantung kepada bagaimana Anda membuat kesepakatan. Tentu saja sebelum kesepakatan, Anda juga harus menyeleksi dulu mana tandem-tandem yang mempunyai karakter yang baik dan mempunyai tanggung jawab yang baik juga. Salah satu rekomendasi saya yang lain, mungkin kalau Anda bisa bekerja sama dengan tandem yang sudah merupakan caleg petahana, itu menjadi lebih jelas. Karena caleg petahana itu sudah mempunyai basis suara yang jelas. Sehingga basis suara mereka bisa kita prediksi dan bisa kita buat menjadi target suara kita juga. Kalau untuk caleg-caleg baru, tentu saja seleksinya harus lebih ketat untuk kita bisa melihat betul-betul potensinya. Karena saat ini pasti banyak sekali caleg-caleg abal-abal juga, banyak caleg-caleg yang mau jadi caleg hanya untuk mengumpulkan uang, itu juga terjadi, dan caleg-caleg yang pragmatis dan tidak loyal juga banyak. Artinya
Ini di semua level, bukan hanya di kabupaten kota, provinsi maupun DPR RI. Jadi sekali lagi hati-hati dengan strategi tandem. Saya harapkan Anda semua sukses dalam melakukan strategi tandem dan tetap fokus dengan target Anda. Waktu tidak lama lagi. Selamat berjuang. Salam kebangsaan.